Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So, stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers. Video kali ini kita akan membahas genre film yang berbeda dari film horor, yaitu adventure atau petualangan. Kali ini, kita akan membahas film yang terinspirasi dari wahana Disneyland dengan nama yang sama, Jungle Cruise. Film ini juga bersetting pada tahun 1916 ketika perang antara Inggris dan Jerman sedang berlangsung. Film Jungle Cruise ini baru saja dirilis di tahun 2021, disutradarai oleh John Collet-Serra dan diperankan oleh Dwayne Johnson sebagai Frank Wolf, Emily Blunt sebagai Dr. Lily Houghton, Jack Whitehall sebagai MacGregor Houghton, Edgar Ramirez sebagai Aguirre, dan masih banyak lagi. Film ini menawarkan keindahan, keseruan, serta ketegangan berpetualang di sungai Amazon. So, here we go. Pada awal film, terdapat sebuah legenda air mata bulan di sungai Amazon yang mana terdapat sebuah kelopak bunga yang dapat menyembuhkan penyakit atau kutukan apapun. Pada abad ke-16, legenda tersebut sampai ke telinga para serdadu Spanyol yang dipimpin oleh Don Lope de Aguirre. Namun sang hutan mempersulit jalannya, hingga dia ditolong oleh suku hutan tersebut. Ketika Aguirre meminta sebuah kunci air mata bulan yang berbentuk mata panah, kepala suku tersebut menolaknya. Aguirre pun menghancurkan desa tersebut. Karena tindakannya tersebut, dia beserta pasukannya dikutuk tidak bisa mati dan tidak dapat pergi jauh dari air sungai. Pada tahun 1916 di London, seorang adik yang bernama MacGregor Houghton sedang menjelaskan legenda tersebut. Dia ingin meminta mata panah yang hilang pada ekspedisi sebelumnya. Namun sayangnya mereka menolak MacGregor. Sang kakak pun yang bernama Dr. Lily Houghton memutuskan untuk mencuri mata panah tersebut. Dia bertemu dengan pangeran dari Jerman yang bernama Joachim. Kemudian dia berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan barang-barang. Dengan indah dan lihainya, dia mencuri mata panah tersebut. Sementara Pangeran Joachim juga sedang ingin melihatnya, namun dia melihat Lily. Lily berhasil terpojok olehnya. Bersama adiknya, mereka pun berhasil kabur. Sementara Joachim mendapatkan kotak yang isinya telah ditukar. Stop! Can I put it on a tab? Lily bersama MacGregor merencanakan untuk pergi ke Amazon untuk melakukan ekspedisi air mata bulan tersebut. Di sungai Amazon, terdapat seorang kapten kapal yang bernama Frank Wolf yang sedang menjadi tour guide di sungai Amazon. Dia melakukan beberapa trik untuk menghibur penumpangnya. Bisa dibilang, Frank si tukang prank. Hehe. They hunt humans. Di sebuah desa pelabuhan Porto Velho di Brazil, Lily dan MacGregor berhasil sampai. Namun sayangnya, dia juga telah diikuti oleh suruhan Pangeran Joachim. Frank pun juga telah tiba di tempat yang sama. Lily berniat mencari Nilo sang juragan kapal untuk mencari sebuah kapal. Sementara Frank yang selalu memiliki hutang terhadap Nilo, mesin kapalnya pun disita olehnya. Di sebuah bar, Lily berniat bertemu dengan Nilo di kantornya. Di sisi lain, Frank mencoba masuk ke kantor Nilo dengan lihainya untuk mengambil kunci mesinnya kembali. Frank yang harus berpura-pura menjadi Nilo karena mendengar tawaran uang, mereka pun membuat perjanjian. Lily berencana pergi ke Lagrimas de Cristal, tempat yang diduga air mata bulan berada. Yang menjadi hal lucunya adalah ketika Frank berulang-ulang membahas celana panjang Lily. Karena pada latar tahun tersebut, jarang sekali ditemukan perempuan menggunakan celana panjang. Kemudian, Frank pun kaget karena dia melihat peta sungai Amazon Lily. Sementara Lily berhasil membujuk Frank untuk menjadi kaptennya dengan mendapatkan kuncinya kembali. Ingat ya guys, Lily tahunya Frank itu Nilo, hehe. Nah, ketika mereka sedang asik tawar-menawar harga, ternyata MacGregor membawa Nilo yang asli. Waduh. Frank yang pasrah, dia membalik niatnya. Dia melihat mata panah di leher Lily. Frank pun menawarkan segala cara untuk menarik Lily kembali.
Namun, tiba-tiba datang seekor macan tutul yang mengamuk. Orang-orang pun menjadi ketakutan. Meski Lily tidak begitu takut, Frank mengambil panggung untuk menaklukkan macan tersebut. Dengan sedikit perkelahian, dia pun berhasil mengeluarkannya. Lily yang terkesan dengan aksinya, dia pun menjadikan Frank sebagai kaptennya. Very nice, Frank. 10 menit sebelum keberangkatan mereka, Frank memasang kembali mesin kapalnya. Ternyata, macan tutul yang ngamuk tadi adalah peliharaannya yang bernama Proxima. Emang dasar tukang Frank nih, hehe. Ketika Frank sedang membuang-buang barang bawaan McGregor yang terlalu lebay, Lily pun diculik. Suara burung-burung itu menyebabkan teriakan Lily tidak terdengar. Sementara, Frank harus segera berangkat karena dikejar anak buah Nilo. Frank yang sadar, dia segera mencari Lily. Pertarungan mereka sungguh sangatlah epik. Ketika ingin berenang ke kapal, Lily dengan kagetnya, dia mencari jalan lain. Aksi Flying Fox-nya sedikit tidak terduga, membuat momen lucu. Ternyata, Lily tidak bisa berenang. Baru saja santai sebentar, ternyata mereka dikejar lagi oleh Pangeran Joachim. Kali ini dia tidak main-main. Dia menembakinya dengan machine gun kapal selam. Waduh. Terlintas dalam benak Frank, dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia berniat menghancurkan dermaga kapal Nilo. Kemudian, aksi keren pun terjadi ketika Joachim melepaskan torpedo. Seniat itu loh. Sungguh epik. Kapal selam Joachim pun tersangkut jangkar yang Frank lepas dan menabrak dermaga kapal Nilo. Auto rugi ini mah. Sementara Frank dapat pelukan manja dari Lily. Asoy, like-nya dong. Selagi menikmati perjalanannya, Lily memaksa Frank untuk mengambil jalur kanan, walaupun terkesan bahaya. Jalur kanan tersebut dapat menghemat 2 hari perjalanan, sementara Joachim sedang mencari akal untuk kembali mengejar mereka. Setelah makan malam, Proxima sang macan pun keluar dari kandangnya. Dia kembali mengagetkan McGregor dan Lily. Namun karena hal tersebut, Lily yang tahu bahwa Frank si tukang prank, dia pun menjadi kecewa. Di sisi lain, Joachim mencoba membebaskan Agire dan pasukannya yang telah dikutuk dengan air sungai. Dia menawarkan kerjasama untuk mencari mata panah Lily. Agire pun setuju. Kemudian, Frank dan lainnya telah sampai di ujung rute yang Lily ambil. Benar rupanya, mereka mengarah menuju air terjun. Dengan segala kemampuan dan ketegangan, mereka pun berhasil melewatinya. Uchayali Cove. Mereka singgah sementara untuk beristirahat. Lily yang dipenuhi rasa ingin tahu, dia masuk ke ruangan Frank. Dia menemukan fakta bahwa Frank juga mencari air mata bulan itu. Namun, Frank bilang kalau dia sudah menyerah untuk mencarinya. Tidak lama kemudian, mereka diserang oleh suku hutan Amazon. Mereka dibawa ke suatu tempat yang bernama Headhunter. Kepala suku tersebut memaksa Lily untuk memberikan mata panahnya jika mereka ingin selamat. Namun, Lily memiliki mental baja. Dia malah menolaknya. Sekali lagi, ternyata itu hanya akal-akalan Frank untuk mencegah niat Lily mencari air mata bulan. Waduh. Kemudian, mata panah tersebut sedang diterjemahkan oleh Trader Sam. Lokasi air mata bulan terdapat di La Luna Rota, yang mana kepala ular sedang menggigit buntutnya sendiri. Mata panah tersebut dapat menyembuhkan hati atau jiwa yang rusak. Tiba-tiba, mereka diserang oleh pasukan Agire. Sungguh menyeramkan. Mereka memiliki kekuatan masing-masing. Agire sang ular, bawahannya yang dari akar pohon, lumpur, dan kumpulan lebah. Perkelahian untuk saling merebut mata panah pun terjadi, hingga Frank harus tertusuk dan jatuh ke sungai. Lily pun harus segera lari menjauhi sungai karena Agire masih terkena kutukannya yang dahulu.
Agire pun berniat untuk meminta Joachim mengejar Lily. Mereka mengirim beberapa lebah ke Joachim. We have visitors. Open ahead. What is there? You have found there. Kemudian, Lily menemukan Frank yang masih hidup. Dia tidak berdarah. Lily pun membantu menarik pedang yang tertancap. Something in your bag. I'm counting or you? Jadi guys, nama asli Frank adalah Francisco Lopez de Heredia. Dia berumur 400 tahunan. Wah, bagaimana bisa? Ternyata, Frank adalah salah satu teman Aguirre yang melakukan ekspedisi air mata bulan ke sungai Amazon. Ternyata, dia juga terkena kutukan tidak bisa mati dan tidak bisa pergi jauh dari air sungai. Kemudian, Frank pun memberitahu kenapa dia bisa hidup lebih lama kepada Lily. Cerita pun mundur. Aguirre dan Frank sama-sama bertujuan mencari air mata bulan untuk menyembuhkan putri Aguirre yang sakit. Mereka pun pergi mencarinya ke sungai Amazon. Namun sayangnya, satu persatu mereka pun berjatuhan menghadapi kerasnya hutan, hingga mereka pun ditolong oleh suku hutan tersebut. Mereka ditolong dengan ramuan kelopak bunga air mata bulan. Singkat cerita, Aguirre berniat mengambil mata panah tersebut hingga tega menyerang suku tersebut. Frank yang mencoba menghentikannya, namun dia gagal. Kepala suku tersebut pun mengutuk Aguirre dan lainnya. Bertahun-tahun Frank dan Aguirre berkelahi, hingga ketika Frank menjebaknya di dalam lubang yang jauh dari air sungai, Aguirre pun membatu selama 300 tahun, sampai dia dibebaskan oleh Pangeran Joachim. Frank yang sendirian, dia membangun desa dan kapal. Dia pernah mencari air mata bulan itu selama bertahun-tahun sembari memetakan sungai Amazon, namun dia tidak pernah menemukannya. Ternyata, Frank adalah orang yang menggambar peta sungai Amazon tersebut. Lily pun semakin menaruh simpati padanya. Asik. Kemudian, McGregor yang berpisah karena cedera kakinya sewaktu lari dari kejaran pasukan Aguirre. Dia bertemu dengan Joachim. Dia diancam untuk memberitahu kemana Lily pergi. Jika tidak, Joachim akan menghancurkan tempat tinggal suku Puka Micuna tersebut atau suku hutan asli tersebut. McGregor pun memberitahunya dan Joachim membunuh para lebah karena tidak ingin mereka tahu lokasi tersebut. Wah, culas nih. Frank dan Lily pun tiba di La Luna Rota, lokasi air mata bulan berada. Mereka harus menarik tuas yang berada di bawah permukaan air. Karena tempatnya yang sempit, Frank pun meyakinkan Lily untuk menyelam. Wah, menang banyak nih. Namun sayangnya, ketika Lily masuk, dia tidak sengaja menginjak batu yang membuatnya terperangkap. Mau tidak mau, Frank harus mengambil kesempatan dalam kesempitan. Frank harus memberikan oksigennya. Hehe. Ketika Lily telah berhasil dan dia membutuhkan oksigen lagi, Frank diserang oleh kawanan piranha. Lily pun tak sadarkan diri, sementara air pun menjadi surut. Sembari menatap keindahan kota La Luna Rota, Lily meminta Frank untuk terus menemaninya ketika mereka berhasil menghilangkan kutukannya. Sesuai kata Aguirre dan Frank sebelumnya, Lily mengatakan juga ada satu orang di dunia ini yang dipentingkan saja sudah cukup. Wah, so romantic. Namun, ketika air telah surut, mereka melihat kapal selam Joachim yang sudah tiba, ditambah dengan satu lebah yang berhasil selamat. Joachim pun mendapatkan mata panahnya dan mereka pun pergi ke tempat air mata bulan. Joachim memaksa mereka untuk membuat pohon suci kembali mekar. Namun dengan syarat dia hanya memberi satu kelopak bunga saja. Jadi guys, yang dimaksud legenda air mata bulan adalah terdapat orang yang sedang memanah hati bulan dan bulan tersebut menjatuhkan air matanya ke tempat pohon suci. Pohon suci tersebut yang memberikan kelopak bunga ajaib yang dapat menyembuhkan kutukan dan penyakit apapun. Wah. Lily dan Frank pun berhasil menyelesaikan teka-tekinya sesuai dengan apa yang dibilang Trader Sam sebelumnya. Pohon suci itu pun mekar kembali di bawah sang rembulan. Kemudian, Lily pun menembak Frank.
Dia membuat Joachim percaya kalau dialah yang akan mengambil satu kelopak bunganya. Padahal, Joachim tidak tahu kalau Frank terkena kutukan juga. Frank yang kembali, konflik pun terjadi. Every time. Lily mengambil kesempatannya untuk mengambil kelopak bunga itu sebelum sinar bulan hilang dan pohon suci kembali mati. Ketika Lily telah mendapatkan satu kelopak bunga itu, pohon yang mati pun membawa ke situasi yang buruk. Dia kembali dipaksa Joachim untuk memberikan apa yang dia mau. Dengan segudang akal Lily, dia memberikan kelopak bunga itu kepada Frank dan dia ikut bersama Joachim. Joachim yang terperangkap, dia diserang oleh pasukan Aguirre yang berhasil datang. Aguirre dan lainnya mengejar Frank yang membawa kelopak bunga itu. Namun, Frank telah menukarnya dan dia berikan kepada McGregor. It's now time for you to die. Good night. Scheiße. Perkelahian pun terjadi dan membawa mereka menuju ujung kutukannya. Frank menutup jalur air sungai, sehingga mereka berlima pun kembali terjerat oleh akar-akar pohon dan membuatnya menjadi batu. Lily yang sedih, dia pun memberikan kelopak bunga itu kepada Frank. Tidak lama kemudian, kutukan Frank menghilang. Dia kembali berdarah seperti manusia normal. That hurt. It does, but it's good. Kemudian, sinar bulan yang kembali pun memekarkan satu bunga kembali. Wah, mereka pun kembali dan Frank pun ikut ke London. McGregor pun menceritakan pengalamannya kepada asosiasi yang menolaknya dahulu. Sementara Frank dan Lily sedang menikmati indahnya Inggris. Mereka berdua pun menjalin kasih layaknya sepasang kekasih. Cie. Cerita pun berakhir. Sungguh sangat menyedihkan bahwa Pangeran Joachim harus mati dan pasukan Aguirre terperangkap untuk selamanya. Namun, Frank dan Lily berhasil hidup bahagia di London. Amanat yang dapat diambil dari film ini ialah, jangan gegabah dan serakah seperti Aguirre, jangan menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu seperti Pangeran Joachim, dan yang terpenting lagi ialah, jangan suka kebanyakan ngeprank kalau masih mau dipercaya orang lain. Hehe. Bagian yang paling seru ialah ketika Frank dan Lily harus menarik tuas untuk menyurutkan air, serta pembicaraan mereka pasca kejadian tersebut yang begitu romantis. Menurut kalian bagian mana yang paling seru? Beritahu saya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini jika kalian ingin tahu alur cerita film lainnya. Nama saya Ali, salam pecinta film. Dan bulan tersebut menjatuhkan air matanya ke pohon suci. Pohon suci lah. Pohon suci lah. Lis, pause dulu, Lis. Ajal.